Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky dari kelompok 2. Di video sebelumnya kita sudah membuat banyak file, folder, dan yang terakhir kita buat itu dashboard. Setelah kita membuat dashboard, kita akan membuat lagi fitur yang namanya manage mahasiswa, atau di sidebarnya itu yaitu data mahasiswa. Data mahasiswa. Nah, kita akan membuat itu. Di sini pertama kita tetap memasukkan include yang sudah kita buat, dan kita memasukkan juga dia akan memasukkan semua isi table yang ada di table mahasiswa, yaitu ada NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, jurusan, fakultas, IPK, angkatan, sama status. Kenapa kita harus membaca ini, kita mendapatkan data ini gitu kan, supaya kita tampilkan di website kita. Jika ini sudah beres, di sini kita akan membuat fungsi untuk menambahkan lagi, namanya menambahkan data seperti yang kita buat di init.sql, yaitu ada insert into user, insert into mahasiswa. Seperti itu. Di sini kita enter siswa mahasiswa. Kenapa? Karena kita membuat data mahasiswa, mengupdate atau mendelete itu data mahasiswa. Nah, ini kan mengupdate data mahasiswa. Kita lebih gitu. Kita delete-nya itu langsung delete-nya itu by ID. Jadi dia delete itu berdasarkan ID yang ingin di delete. Bacaan ID-nya ID 1, ID 1 itu di delete. Jadi ID 2 itu akan kembali menjadi ID 1 gitu. Dan seterusnya, jika delete berhasil, maka data berhasil dihapus. Jika tidak berhasil, gagal menghapus data mahasiswa. Di sini kita ada tombol edit, yang dimana kita bisa mengedit dengan fungsi dia akan mengupdate berdasarkan ID. Jika sudah, kita akan memasukkan lagi header kita. Seperti biasa, kita akan memasukkan header lagi, karena seperti di video sebelumnya yang saya bilang, saya memisahkan antara header, footer, dan sidebar. Jika sudah, kita akan memasukkan semua elemen-elemen yang kita butuhkan, yaitu ada elemen di sini. Nanti kita akan tambah mahasiswa, edit mahasiswa, detail mahasiswa. Kalau tambah mahasiswa ini, kita akan menambahkan mahasiswa dengan fungsi insert into yang sudah kita buat di atas. Kalau edit, dengan fungsi edit yang sudah kita buat di atas. Kalau detail, dia akan menampilkan semua. Dia akan select semua data, dia akan tampilkan gitu. Itu ada kembali. Jika tambah mahasiswa, nanti ada tombol kembali juga. Nah, kurang lebih begitu untuk yang di manage mahasiswa. Jika sudah kita membuat manage mahasiswa, kita akan membuat lagi yang namanya file laporan. Nah, di file laporan ini kita akan apa gunanya file laporan? Nah, fitur laporan gitu. Fitur laporan sudah yang seperti yang saya jelaskan, kita akan mencetak mahasiswa berdasarkan jurusan, berdasarkan IPK, berdasarkan prodi, berdasarkan angkatan bisa. Yang pertama itu kita tetap memasukkan dulu yang include yang sudah kita buat. Kemudian kita memasukkan juga yang namanya header yang sudah kita buat.
Nah, di sini kita akan memasukkan uh, statusnya, laporan status mahasiswa judulnya. Di sini kita akan mencari totalnya berdasarkan grup by. Oke, kemudian untuk fakultasnya juga sama, jurusan, angkatan, sama IPK. Jika sudah, kita akan memasukkan header yang seperti saya bilang tadi. Tetap kita masukkan header, kemudian kita masukkan lagi elemen-elemen yang kita butuhkan. Nah, elemen-elemen yang kita butuhkan ini kita masukkan. Di sini ada nanti kita cetaknya itu by status, siapa yang lulus, siapa yang enggak gitu. By jurusan, kita mencetak mahasiswa itu berdasarkan jurusan, berdasarkan prodi, berdasarkan angkatan, atau berdasarkan IPK bisa. Ini fungsi-fungsi cetaknya, tanggalnya dan sebagainya, serta CSS-nya. Nah, jika sudah, kita buat fungsinya juga. Kemudian kita tampilkan lagi yang namanya include partial footer yang sudah kita buat. Nah, kemudian ada fungsi display flash message. Display ini dia akan kita tampilkan pop up yang dimana akan jika data berhasil disimpan atau data berhasil dicetak, dia akan menampilkan pop up gitu. Kemudian sudah kita buat laporan, kemudian fitur terakhir yang kita buat yaitu fitur setting. Nah, di sini di setting kita akan tetap memasukkan include yang kita buka. Di setting itu kita akan require admin role, kemudian kita meminta aksi dari ID dari database, kemudian kita akan meminta token keamanan tidak valid, silahkan coba lagi itu kalau tokennya gagal. Kemudian di sini kita akan membuat password. Jika passwordnya tidak diisi, maka akan tampil password harus diisi. Jika passwordnya kurang dari 6, password harus diisi minimal 6 karakter. Nah, itu karena ada lagi yang namanya confirm password, dia akan konfirmasi password. Jika password yang di atas sama yang di bawah nggak sama, maka dia akan menampilkan error konfirmasi password tidak sesuai. Nah, begitu. Jika sudah berhasil password, kalau kita mengubah tinggal mengubah aja dengan fungsi change password, di mana dia akan membaca user ID, kemudian password yang betulnya, dan kita akan membuat password barunya. Jika password barunya berhasil, maka password berhasil diubah. Jika error, maka error dia akan tampil errornya itu apa gitu. Kemudian kita akan meng-add rule-nya. Rule-nya itu ada apa? Namanya, password, nama, sama rule. Nama harus diisi. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di atas, tetap sama. Jika rule di sini ada 2, yaitu rule admin sama staff. Kalau selain itu maka rule tidak valid. Nah, begitu. Jika sudah, di sini kita akan mengupdate, ada fungsi update. Kemudian kita ada fungsi set flash message, yang dimana ini fungsi kalau akan menampilkan pop up di mana pengguna tidak ditemukan kalau pengguna itu tidak ada.
Nah, jika fungsi-fungsi yang sudah kita buat, sudah kita hubungkan semuanya, kita panggil lagi header kita, dan kemudian kita masukkan lagi yang elemen-elemen yang kita butuhkan di sini. Elemen-elemen yang kita butuhkan nanti dia akan menampilkan pengaturan, kelola, pengaturan aplikasi dan pengguna. Di sini kita bisa menambahkan pengguna, bisa mendelete pengguna, bisa mengubah password dan sebagainya. Di situ jika sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita menambahkan CSS-nya, stylenya supaya cantik tampilannya, dan kita memanggil lagi yang namanya footer yang sudah kita buat di video-video sebelumnya, dan kita akan menampilkan lagi display flash message, yaitu pop up jikalau data berhasil diubah, data pengguna berhasil terdaftar. Jadi waktu dia mendaftar sebagai role staff, maka nanti pengguna berhasil terdaftar gitu. Kalau enggak, data gagal mendaftar gitu. Jika sudah, ini fitur-fitur semua yang sudah kita buat. Kemudian kita akan menjalankan aplikasi kita ini di terminal. Ya, di terminal kita akan menjalankannya. Kita menjalankannya itu bukan aplikasi ini, bukan index.php atau yang sebagainya. Kita menjalankannya itu via Docker, karena kita kan terintegrasi dengan Docker. Jadi kita menjalankannya itu menggunakan Docker. Jadi kita pertama itu kita akan mengeksekusi Docker Compose. Nah, kita akan eksekusinya di video selanjutnya. Video ini sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.